Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat dunia nyata. Saya sekarang berada di Desa Liboy, tepatnya di dusun Sebujit Baru, dari suku Dayak Bidayu. Saya sekarang datang seorang dukun pengobatan, jadi satu-satunya dukun di Desa Sebujit Baru ini. Saya silaturahmi berkenalan, yang mana saya dengar ada seseorang yang sakit dan alhamdulillah Pak Ahok ini yang menyembuhkannya. Untuk itu saya akan ingin kenal lebih dalam lagi Bapak yang sakit tadi. Selamat siang Pak. Selamat siang, sama-sama. Nama siapa Pak? Namanya Pak? Nama saya Pak Ahok. Sahabat dunia nyata, Bapak ini yang namanya Pak Ahok, dukun di Sebujit Baru ini dari suku Dayak Bidayu. Begini Pak, saya kan jalan-jalan tuh Pak ya. Iya. Jalan-jalan, lalu saya dengar ada seorang warga di desa ini sakit, yaitu Bapak Aswan. Iya. Tadi saya pergi ke sana, ke rumah Bapak Aswan, lalu ketemu dengan anak-anaknya Pak sana Pak. Iya. Lalu ketemu dengan anak bercerita bahwa Pak Aswan ini sakit beberapa hari, kemudian dibawalah ke rumah sakit, yaitu di daerah Singkawang. Kemudian dari Singkawang, di sana berapa hari dokter bilang diagnosa, lalu scan kepalanya itu di kepala Pak Aswan bahwa Pak Aswan ini ada darah yang menekan otak di kepala. Iya. Sudah itu di ronsen ternyata, tetapi keluarga dari Bapak Aswan, anaknya itu meminta untuk dipulangkan aja, dipulangkan untuk diobati secara adat. Alhamdulillah para sahabat, saya ketemu langsung dengan Pak Ahok. Beliaulah dukun yang mengobatin Pak Aswan pada waktu itu. Yang mana di dalam diagnosa dokter mengatakan Pak Aswan harus dioperasi karena ada darah darah itu menekan di otak. Dokter bilang kalau tidak dioperasi maka Bapak Aswan ini akan lumpuh. Semakin dibiarkan maka Pak Aswan tidak bisa bergerak. Itu kata dokter. Kemudian dibawa pulang dan Pak Ahok lah. Ini dukun di Sebujit ini dari suku Dayak Bidayu mengobati. Bagaimana ceritanya? Kita ikutin cerita selanjutnya. Oke. Ini Pak Ahok. Iya. Jadi pada waktu Bapak pulang di kampung ini, bahwa kan dari rumah sakit mengatakan bahwa Bapak Aswan ini harus dioperasi. Iya. Ternyata Pak Ahok ini ngobatin. Itu mengobati itu dengan cara bagaimana Pak? Iya. Caranya untuk mengobatinya ya kita memakaikan adat lah maksudnya. Kita memakai babi, ayam, anjing, dan kasam. Yang lain-lain yang kita pakainya itu seperti telur, itu. Jadi bahan yang lain-lain itu banyak bahan seperti kita mau pakai bulu begitu untuk kita mengobatinya. Dan selanjutnya saya bercerita tentang penyakitnya itu. Awalnya penyakitnya itu oleh karena dia membuat adat di bawah rumah baru tidak dikasih makan orang yang di atas. Jadi Pak Aswan ini bikin adat, ada acara Pak ya? Iya. Acara di bawah rumah baru. Jadi pada sahabat, Pak Aswan ini sebelum sakit dia ada acara. Ini acara bukan acara adat nih, acara lain ditempatkan dekat rumah adat atau rumah balut kata orang kampung sini, orang
Jadi dekat rumah adat. Jadi Bapak yang manunya Pak ya. Iya. Cuman Pak Aswan ini tidak ngasih makan kepada orang atas. Iya. Jadi nenek moyang zaman dulu Pak ya. Iya. Nah, gitu para sahabat. Lanjut gimana Pak? Jadi lalu selanjutnya ya saya tidur, saya mimpi. Apa dia ndak kasih saya makan? Kok di bawah saja dia ngasih makan? Orang yang di atas itu. Nah, mimpi saya itu. Wah, ini memang saya pukul dia punya kepala, dia bilang. Nah, dipukul kepalanya, langsung pecah kepalanya di sini. Nah, jadi ya itulah penyakitnya yang berusaha dengan saya. Nah, tapi kalau katakan kalau dikatakan dokter itu penyakitnya itu parah, membawa maut dia bilang. Nah, biar kita di Sebujit ini, di tempat kita ini, kampung kita ini, dusun kita ini, kita berusaha, saya bilang, dengan dia istri. Kalau begitu, boleh saja, mudah-mudahan dia selasi dan selamat, dia bilang. Oke, Pak. Nah, jadi para sahabat, jadi Pak Ahok ini sudah dapat mimpi. Dapat mimpi bahwa orang atas ini maksudnya itu roh nenek moyang ngasih tahu Pak Ahok bahwa Pak Aswan ini bikin adat tidak ngasih makan kepada rohnya, roh nenek moyang zaman dulu, malah ngasih makan sama kita ini, maksudnya yang bawah-bawah, yang di bawah. Kalau tidak gitu, kalau nggak dikasih makan kami yang ada roh-roh yang itu Pak ya, maka Pak Aswan ini akan dipukul kepalanya, begitu Pak ya? Iya. Jadi gitu para sahabat. Jadi memang pada waktu itu katanya ini kata anaknya bahwa memang Bapak sudah mengadakan acara di dekat rumah Balu atau rumah adat, itu memang nggak ngasih apa-apa, nah gitu. Kemudian sudah sakit bawa ke rumah sakit di Singkawang. Cuman dari Singkawang itu bahwa mengatakan bahwa Pak Aswan harus dioperasi. Kalau enggak ya maut lah bahasanya gitu. Karena dibiarkan tambah akan stroke ya, lumpuh total. Kemudian Pak, cara ngobat sudah itu dibawa pulang Pak ya? Iya. Jadi Pak Aswan dibawa pulang ke Singkawang, lalu gimana itu Pak? Dibawa pulang dari Singkawang itu kan, datang ke rumahnya. Biar saya yang ngomong tuh, saya menanyanya, kira dapatkah kalau saya berusaha untuk mengobati dia? Bilang, saya nanyanya keluarganya itu. Jadi keluarganya itu oke, bolehlah berusaha, dia bilang. Dia jawab saya maksudnya itu. Saya usahalah untuk mengobati dengan bahan yang dibilang tadi itu kan. Jadi berusaha sampai dia sampai sembuh lah maksudnya itu. Sampai dia sembuh dan pantangnya tidak boleh dia makan barang sembarang seperti cabai yang pantang, mau jalan keluar tidak boleh, itu pantangnya ya. Sebelum dapat sampai harinya itu, baru dia bisa keluar dari tempat dia itu, rumahnya itu maksudnya. Jadi waktu Bapak itu sakit Pak ya, jadi untuk mengobatinya itu bahan-bahan apa aja Pak? Kalau yang seperti bahan-bahan yang kita pakainya itu, yang saya bilang tadi itu awalnya kan, yang dibilang kan babi, maksudnya anjing, ayam, telur, beras, perut, yang kita mau penting kita pakainya itu. Jadi seperti babi, anjing, ayam itu Pak ya, ini 3 binatang ini Pak ya. Ini harus Pak ya. Harus. Itu untuk ngasih ke nenek moyang itu apanya, dagingnya atau darahnya? Darahnya itu. Darahnya. Kalau dagingnya? Daging kita yang makan. Itu. Jadi itu para sahabat. Jadi pada waktu pengobatan itu, pengobatan Pak Aswan, jadi Pak Ahok minta dicarikan seperti babi, anjing, dan ayam. 3 ini
bukan dikasih makan kepada nenek moyang, bukan dagingnya, tetapi darahnya Pak ya. Iya. Darahnya, darah ayam, darah anjing, sama darah babi. Hmm. Nah, tapi kalau dagingnya masyarakat yang makan, Iya. mereka yang makan. Keluarga. Tapi kalau darahnya kita serahkan, kita persembahkan kepada nenek moyang. Itu pada Bapak. Iya. Nah, setelah itu berapa hari itu Pak? Untuk anunya itu Pak? 7. 7 hari Pak ya. 7 hari. Pantangannya Pak? Untuk pantangnya itu asuhan. sama juga seperti 7 hari juga dia. Tapi kalau mau boleh 1 bulan. Oh gitu. Yang pantangan itu Bapak sebagai dukun pantangnya itu misalnya kalau kita melanggar, kita mau misal kita sudah agak sehat lah, lalu kita keluarkan. Jadi tidak boleh melangkahkan pintu. Kita berkurung, maksudnya itu yang 1 minggu itu berkurung dalam rumah. Tidak boleh langkah-langkah itu pintu. Pantang. Jadi Pak Asuhan ini waktu sakit tidak boleh keluar rumah. Iya. Tetap di dalam. Nonton TV boleh? Boleh. Pokoknya di dalam tuh. Tapi nggak boleh nyari. Iya. Itu para sahabat. Jadi Pak Asuhan yang sakit itu tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh membunyikan TV atau musik yang terlalu nyaring. Tapi kalau pelan boleh Pak ya? Boleh. Kalau mandi gimana Pak Asuhan? Kalau mandi tidak boleh, dia 3 hari sampai dia 3 hari baru bisa selesai. Saya mandi 3 hari, belum boleh dia mandi. Jadi 3 hari dia tetap tidak boleh mandi. Pak Asuhan 3 hari tidak boleh mandi. Bapak sebagai dukun tidak boleh mandi juga? Saya boleh. Oh boleh. Ya. Setelah 3 hari baru boleh mandi. Pantangnya itu. Ya. Kalau makan seperti cabai, seperti jahe, seperti barang-barang yang pedas-pedas itu, macam mie itu yang ada sambal-sambal yang pedas tidak boleh dimakan. Ikan itu seperti ikan yang tajam-tajam ada durinya itu tidak boleh dimakan. Pantang. Selama pengobatan, Bapak bisa pengobat selama 7 hari kepada Pak Asuhan. Adakah Bapak mimpi gitu Pak? Dari nenek moyang yang tadi Bapak pertama mimpi bahwa Pak Asuhan ini tidak ngasih makan, lalu sekarang diobatin Bapak. Adakah selama 7 hari Bapak ngobatin itu roh nenek moyang itu Bapak mimpi atau apa gitu? Iya, oke. Itu saya mengobatnya, itulah yang saya bilang tadi untuk saya mimpinya itu. Maka saya tahu kesalahan di antara Pak Asuhan ini. Sebab melalui mimpi saya, baru saya tahu dia salah untuk memberi makan nenek-nenek moyang kita. Itu mimpi saya. Jadi nenek-nenek itu yang di atas itu, dia pun marah juga, dia pun tidak suka kalau dia tidak diberi makan begitu. Mimpi saya itu. Ini Pak, seperti tadi selain dari babi tadi, darah babi itu Pak ya, darah babi, darah anjing, dari darah ayam. Selain itu bahannya apa lagi Pak? Bahannya itu semacam itu banyak itu. Banyak untuk kita mau bikin kue-kue persembahan itu banyak. Tapi kue yang kita bikin itu tepung, kita bikin untuk kita membuat persembahan itu. Untuk sajian-sajian seperti itu banyak, seperti pinang, sirih, dan kapur silih itu tembakau, araknya lagi, itu bahan-bahannya itu. Tapi kalau seperti barang yang seperti arak itu, kita yang minumnya itu. Itu Pak, seperti darah babi, anjing sama ayam itu diapakan Pak? Disajikan dengan yang di atas. Tapi ada itu, ada buat itu apa namanya itu, rumah adatnya yang kecil itu. Itulah tempat kita sajikan. Jadi para sahabat, ada apa itu tempat atau ibu para sahabat dunia nyata.
Jadi yang dijelaskan tadi oleh Pak Ahok bahwa rumah itu rumah balok yang dibuat dari apa itu bambu Pak ya, dari bambu disimpanlah di luar rumah. Nah disitulah darah babi, darah anjing, darah ayam dan dengan yang lainnya Pak ya, bahan-bahan lain diletakkan di luar. Nah, diletakkan di rumah yang dibuat dari bambu itu. Nah, gitu Pak ya? Iya. Oke. Kemudian sampai sekarang ini Pak Aswan sudah sehat Pak ya? Sudah sehat. Oh iya mau nanya nih Pak, selama ini Bapak sudah ngobatin orang Pak ya? Iya. Ngobatin orang. Kalau seandainya nanti ada orang luar, orang muslim, Iya. orang muslim nih Pak ya, orang muslim mau berobat, sakitnya sama dengan Pak Aswan, itu harus pakai babi anjing juga nggak Pak? Tidak, itu lain lagi. Kita pakai ayam saja. Oh, pakai ayam dengan telur Pak ya? Iya. Jadi para sahabat, kalau orang muslim sakitnya sama dengan seperti Pak Aswan tadi itu, cara pengobatannya bukan pakai darah anjing dan babi, tetapi memakai darah ayam dan telur dan alat-alat yang lain Pak ya? Iya. Pekasam tetap Pak ya? Iya. Pekasam itu apa Pak? Pekasam itu? Kasam ikan. Ikan. Jadi pekasam ikan tuh para sahabat, ikan yang dikasih garam Pak ya? Dibiarkan. Itu biarkan berapa hari tuh? Seminggu. Seminggu. Ya. Oh gitu para sahabat. Oke para sahabat, kita lihat selanjutnya. Untuk kita lihat ini ada nih banyak alat-alat ini. Jadi yang Pak Aswan tadi itu sekarang udah sembuh Pak ya? Iya. Sembuh, alhamdulillah udah sembuh dengan diobatin secara adat oleh Pak Ahok. Sampai sekarang sehat walafiat, tidak ada sakit apapun. Untuk selanjutnya kita akan melihat apa itu barang-barang apa aja yang Pak Ahok punya. Oke? Para sahabat dunia nyata, di sini Pak Ahok mempunyai segala macam aksesoris. Saya nggak tahu nih aksesoris apa nih. Banyak sekali pemakaian kalung, ada juga ada mandau. Ini Pak mau nanya Pak, ini mandau ciri khas Dayak Bidayu nih Pak? Dayak Bidayus memang ciri khas untuk dia mau bikin adat ya dia pakai ini. Iya. Jadi inilah mandau dari Dayak Bidayu. Kemudian seperti ini Pak, ini perak Pak ya? Bukan, ini besi putih. Besi putih Pak ya. Jadi ini ikat pinggang Pak ya? Iya. Ikat pinggang, ini kalung Pak ya? Kalung semua. Ini samurai. Samurai ini Bapak yang buat? Bapak saya yang memang betul-betul usaha membuatnya. Oh gitu ya. Jadi para sahabat nyata Pak Ahok ini pandai juga bikin mandau ini. Ini samurai ini Pak Ahok, buatan Pak Ahok sendiri. Buatannya Pak ya. Ini tempayan ini dari mana Pak? Tempayan ini memang kenang-kenangan dari almarhum bapak saya rindu lihatnya, saya simpan ini supaya jadi pusaka cucunya lagi. Jadi para sahabat, ini tempayan dari bapaknya dulu, Bapak Pak Ahok. Jadi kalau Pak Ahok kangen, jadi inilah simpen diingatnya gitu Pak ya. Oke, ya. Pak ya. Oh ya, ini banyak ini. Ini banyak para sahabat nih. Alat-alat dari Pak Ahok. Oke. Para sahabat dunia nyata, inilah kisah Pak Ahok yang sudah mengobatin Pak Aswan, yang mana Pak Aswan diagnosa dia harus dioperasi, kalau tidak maka dia akan lumpuh total. Dengan izin Tuhan, Pak Ahok mengobatinya dengan sesajen darah babi, anjing, dan ayam, dan bahan-bahan yang lainnya untuk ngasih makan kepada nenek moyang. Ternyata Pak Aswan sampai sekarang sehat walafiat, tidak ada sakit apapun. Ya Pak gitu Pak ya? Iya. Ya. Sampai di sini para sahabat dunia nyata, kita akan ketemu lagi di lain tempat tentang kisah mistis apalagi yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk memperluas jaringan channel dari dunia nyata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.